Saudara yang terkasih, kita sangat bersyukur kita akan memasuki Minggu Pentakosta. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami Tuhan untuk mengerti dan mampu memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di minggu ini bagi kita diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seandainya saya bertanya kepada para istri dan mungkin juga sekaligus kepada para anak, apa yang kita rasakan seandainya kita punya bapak atau bapak kita tidak ada di rumah untuk sementara waktu? Apa pula yang kita rasakan ketika bapak meninggalkan kita dalam waktu yang cukup lama, katakanlah beberapa bulan hingga setahun? Dan bagaimana lagi perasaan kita ketika bapak kita meninggalkan kita untuk selama-lamanya? Bila kita berpisah dengan orang yang mengasihi, yang melindungi kita, katakanlah dalam hal ini Bapa kita, ternyata itu bukan hanya menyisahkan kesedihan, tetapi juga apa yang disebut dengan ketakutan. Sebab sama seperti istilah orang Simalungun yang mengatakan, "Anggo itadikon bapa, ponggol maulu, mosor ma parbalokan." Jika Bapa meninggalkan kita, itu diibaratkan dengan kepala yang terpotong dan bergeserlah juga perbatasan, atau apa yang menjadi hak kita bisa saja bergeser menjadi hak milik orang lain. Sebab apa? Bapa itu digambarkan dengan seorang pembela. Bapa itu digambarkan dengan seorang pelindung, pemelihara, sekaligus orang yang menolong, menopang kita, menguatkan kita. Seperti itulah apa yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Ini yang diungkapkan di ayat yang ke-19. Ada beberapa gambaran betapa gundahnya, betapa galaunya murid-murid itu ketika Yesus meninggalkan mereka. Di ayat yang ke-19 kata pertama untuk menggambarkan itu adalah kata berkumpul. Berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus. Mengapa mereka berkumpul? Karena mereka sama-sama takut, sama-sama butuh topangan, sama-sama membutuhkan pembelaan. Dan ternyata bukan hanya berkumpul seperti perkumpulan biasa, tetapi mereka berkumpul di dalam suatu tempat, tentunya di dalam satu ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu-pintu yang terkunci diibaratkan sebagai perlindungan, persembunyian mereka. Mereka mengisolasi diri, atau lebih tepatnya
tindakan mengunci pintu mereka anggap sebagai sebuah perlindungan untuk mendapatkan keselamatan, sehingga mereka tidak bisa dijangkau oleh hal-hal yang bisa menyakiti mereka. Itu yang mereka rasakan pada saat itu. Kemudian selain pintu-pintu yang terkunci, maka digambarkan lagi pintu-pintu yang terkunci itu terjadi karena apa yang disebutkan di ayat yang ke-19 ini. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut untuk diculik. Mereka takut untuk dianiaya. Mereka takut terhadap orang Yahudi sebab mereka merasa ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, tidak ada lagi yang bisa membela mereka. Sama seperti seorang anak ketika jauh dari bapaknya, ia merasa tidak ada yang bisa membela dia. Kita bisa bayangkan betapa menegangkannya situasi itu. Situasi yang takut dan menegangkan itu tentulah situasi yang jauh dari damai dan sukacita. Saudara yang terkasih, tentu ternyata situasi itu berubah 180 derajat ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Di ayat yang ke-19 akhir dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berkata, berdiri di tengah mereka, damai sejahtera bagi kamu. Maka ketakutan, ketegangan, serta-merta berubah menjadi damai sejahtera. Shalom. Sebagaimana yang disebutkan di ayat yang ke-20. Tiba-tiba saja murid-murid itu bersukacita. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Di ayat 20 akhir dikatakan murid-murid itu bersukacita. Mengapa mereka bersukacita? Karena mereka melihat Tuhan. Ketakutan berubah menjadi sukacita ketika apa? Ketika melihat Tuhan. Sukacita itu ada ketika melihat Tuhan. Dan ketakutan itu terjadi ketika mereka merasa jauh dari Tuhan. Ketika mereka merasa tidak bisa melihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, damai sejahtera adalah situasi di mana Tuhan ada. Situasi di mana Yesus ada. Sehingga di mana Yesus ada, disitulah damai sejahtera ada dan pujian berhamburan. Damai sejahtera ada ketika Yesus menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Roh perdamaian itu, roh yang dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus sebagai penolong. Orang yang ketakutan, orang yang mengisolasi diri, orang yang merasa gundah gulana galau adalah orang yang membutuhkan seorang penolong. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu yang dimaksud adalah Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara yang terkasih, maka ketika manusia itu menerima Roh Kudus, di situ jugalah terjadi bukan hanya lenyapnya ketakutan, tetapi juga hadirnya buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera itu ada, kesabaran, kemurahan, kebaikan, juga kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itulah yang terjadi, yang harus kita terima sebagaimana yang diungkapkan dalam Galatia 5
ayatnya yang ke-22. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selain itu, ada penekanan khusus yang ditekankan oleh firman Tuhan ini di ayat yang ke-23. Di mana damai sejahtera selalu membuahkan dan ia juga berupa buah daripada rekonsiliasi, perdamaian, penghapusan dosa, dan itu didasarkan kepada pengampunan. Maka tidak ada damai sejahtera tanpa sebuah pengampunan. Sebab kita merasakan damai sejahtera ialah Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika Allah tidak mengampuni kita, maka dosa itu juga menjadi sebuah ketakutan, kegundah gulanaan bagi kita. Tetapi ketika Allah mengampuni kita, disitulah lahir apa yang disebut dengan damai sejahtera. Maka hendaklah, sebagaimana yang disebutkan di ayat yang ke-23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara yang terkasih, mari sebagai wujud daripada damai sejahtera telah ada dalam diri kita, mari mengampuni sesama. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seandainya kita ditanya saat ini, ketakutan apa yang kita alami pada saat ini? Apa yang mencuri damai sejahtera itu dari hatimu? Apa yang mencuri damai sejahtera itu dari perkumpulanmu? Apa yang mencuri damai sejahtera itu dari keluargamu? Hadirkanlah Yesus. Ubahlah itu menjadi sukacita dengan hadirnya Yesus dalam hati kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan di tengah-tengah persekutuan kita. Maka ketika Ia hadir, pengampunan juga hadir. Roh-Nya akan membaharui kita, membawa kita dari ketakutan kepada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, juga kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat damai sejahtera yang Engkau telah berikan. Dan itulah yang senantiasa bersama-sama ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, kini esok hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin.